Itu tuh 35 juta itu udah beres dari awal kita tes. Terus selama pendidikan, dapat gaji selama pendidikannya. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Lukman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau berwawancara dengan junior baru yang baru datang ke Jepang ini. Akan menanyakan biaya lewat LPK Minori itu berapa sih sekarang itu ya. Waktu dulu itu kan saya 30 juta. Nah itu 2 tahun yang lalu itu kalau cash ya kan. Sering saya katakan bahwa kalau cash sebelum berangkat itu 30 juta. Nah kalau misalkan bayar setelah kerja di Jepang itu kita lebih dari 30 juta gitu, seperti itu. Nah sekarang berapa sih itu kan, coba kita tanya. Namanya siapa mas? Rizky. Rizky. Dari mana? Dari Bekasi. Woi Bekasi, mana suaranya Bekasi? Bisa bahasa Sunda ya? Kumaha damang gitu ya? Enggak. Enggak, kirain Sunda, Bekasi asli ya? Bekasi asli. Oke. Ini awal mulanya magang ke Minori itu gimana? Pernah gagal berapa kali? Kalau saya gagal 3 kali ada. 3 kali. Keempat baru dapat. Keempat baru dapat ya di Daisang ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih dapatnya Daisang. Nah, dapat di Daisang itu ya. Nah, ini pertanyaan juga ya. Di saat gagal itu bagaimana sih? Apakah ngulang, apakah lanjut, atau bagaimana itu dulunya? Kalau gagal di interview user sama orang Jepang sih, ngulangnya di interview user itu. Cuma ya yang bikin saya sakit hati tuh pernah ya, di satu waktu tuh saya ngajarin anak yang baru pertama ikut interview user sama orang Jepang. Saya ajarin dan ternyata dia lolos, saya enggak. Sakit hati saya sumpah. Be gone, fuck! Itu rezeki ya, rezeki nggak tahu ya. Iya benar sih. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya ya dapatnya tuh di perusahaan bapak bukan anak sih. Iya betul sekali. Perusahaan Daisang adalah perusahaan yang gede itu. Jadi apa ya, nggak usah khawatir itu. Daisang ini punya Asiba yang paling gede, terkenal itu. Terus itu tadi ya saya terangkan lagi bahwa di Minori kalau gagal user ya ngelanjutin di user. Kalau internal itu kabar-kabar kan kita mengulang lagi dari awal kan ya. Setelah 3 bulan aturannya seperti itu. Nah kalau gagal di user, teman-teman bisa dipanggil lagi lanjut di user berikutnya ke perusahaan yang lain gitu ya. Itu seperti itu guys. Harusnya paham lah, udah sering dijawab itu pertanyaan itu ya kan. Bener. Oke, saya akan langsung saja menanyakan biaya gitu kan. Sekarang biaya berapa sih kabarnya? Kalau biaya sebelum berangkat ke Jepang itu, kalau bayarnya di Indonesia langsung cash, itu sekitar 35 juta. Itu 3 tahun. 3 tahun. Ya, kalau yang 1 tahun kurang lebihnya 25 juta. 25 yang saya tahu sih segitu. Kalau buat yang kayak saya nih, yang bayarnya setelah kerja di Jepang. Nah itu tuh ada dana talangan BNI sekitar 25 juta. 25 juta. Itu tuh ada bunganya sekitar 2 juta. 2 juta. Itu tuh kita angsurannya sekitar 1 tahun. Terserah kita mau bayar kapan aja, yang penting 1 tahun tuh lunas. Ya berarti 27 juta gitu kan. 27 juta. Itu BNI. Nyampe sini paham ya guys. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Yang berikutnya yang nalangin tuh dari pihak Minori 10 juta. 10 juta. Nah itu tuh tiap bulan ada bunganya sekitar 2,5%. 2,5%. Jadi ya kalau di total kurang lebih mungkin sekitar 28 juta lah. 38 juta. 38 juta itu lunasnya gitu guys. Itu terserah teman-teman mau bayar 2 bulan langsung lunas ceger gitu ya, kirim. Pada intinya dalam 1 tahun itu teman-teman harus lunas, itu seperti itu. Nah program 1 tahun itu 6 bulan ya. 6 bulan itu 25 juta. Itu seperti itu. Nah menurut masnya nih, mending program 1 tahun apa 3 tahun nih? Kalau saya pribadi sih lebih baik 3 tahun, soalnya kan buat bayar kita selama pendidikan sama selama pemberangkatan itu kan
bedanya tuh 1 tahun sama 3 tahun tuh sedikit. 10 juta doang ya. Itu tuh 1 tahun ya istilahnya di Jepang tuh duit belum kumpul banyak gitu udah pulang. Kalau 3 tahun kan ya lumayan lah, pulang-pulang bisa bojo. Bojo nikah. Pokoknya kalau punya cewek ya, kalau enggak ya melompong mau ngapain. Itu seperti itu guys. Oke. Nah teman-teman juga ada yang nanya kan, ini misalkan biaya segitu itu sudah beres atau cuma pendidikan doang atau bagaimana sih gitu kan, jelaskan. Itu tuh 35 juta itu udah beres dari awal kita tes. Terus selama pendidikan dapat gaji selama pendidikannya. Terus biaya paspor, pemberkasan semua, tiket pesawat juga. Bahkan sampai saya yang diisolasi di hotel Indonesia dan Jepang itu tuh udah semua. Itu udah semua ya. Jadi biayanya beres, res ditanggung Minori dalam 35 juta itu guys. Ya asrama juga ya. Asrama juga itu. Belum misal kalau pendidikan di Minori itu ada roti, tiap hari roti makan roti. Pokoknya di Minori itu enak banget gitu guys. Ya. Buat teman-teman itu jangan khawatir gitu. Makanya peminatnya banyak kan, karena banyak yang nyebarin info tentang Minori di YouTube gitu kan. Itu seperti itu. Jadi teman-teman cukup jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab semua gitu kan. Nah, BNI itu ya ada yang namanya KUR ya. KUR itu. Benar. KUR itu ya itu ya tadi ya yang 25 juta. 25 juta itu. Tetapi ada teman-teman yang tidak boleh ikut KUR gitu kan ya. Benar. Ada karena mungkin ada beberapa kasus ya. Entah dia punya setoran motor, cicilan rumah atau dia punya track record yang jelek di BNI dan di bank lainnya. Itu tuh bisa kebaca dari situ. Nah, kalau orang yang seperti itu gimana tuh? Kalau itu bisa sih, mungkin bisa. Tapi kalau yang kayak gitu dipisahin sih, jadi saya kurang tahu ya informasinya. Oke, mungkin itu aja guys informasinya ya, sangat bermanfaat sekali. Biaya-biayanya itu beres sudah ditanggung Minori dalam 35 juta ataupun 25 juta itu ya, asrama, makan sih ya, semuanya, hotel gitu ya, itu sudah ditanggung sama Minori guys. Ya enak banget ya. LPK lain belum tentu seperti itu. Itu seperti itu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, terus membagikan informasi yang bermanfaat tentang magang Jepang ataupun tentang Jepang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.